Hai semua, Assalamualaikum. Kue tradisional satu ini udah lama dan banyak banget penggemarnya. Tapi akhir-akhir ini seliweran nih di berandaku jadi kepengen bikin dong. Banyak banget yang bikin dibungkus pakai daun pisang seperti ini. Ternyata jadi lebih menarik dan unik. Untuk rasanya jangan diragukan, beneran gurih, lembut, enak banget teman-teman. Bisa untuk jualan juga. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama, siapin panci kita buat kuah gula merahnya. Di sini aku bikin rada banyak. Teman-teman mau pakai setengah resep juga boleh ya. Ada gula aren, gula pasir, daun pandan dan juga air. Nah, ini tinggal kita masak aja sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk sampai gulanya larut seperti ini. Nah, kalau udah mendidih, kemudian kita tambahkan larutan tepung maizena. Ini aku pakai sekitar 2 sendok makan, dilarutkan sama air secukupnya. Untuk jumlah air bebas, untuk melarutkan aja. Kita aduk cepat seperti ini, dan kembali dimasak sebentar sekitar 2 menit. Nah, hasilnya nanti akan kental. Kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Lanjut kita buat kuah santannya. Siapin panci, masukkan santan sebanyak 800 ml, daun pandan 1 lembar, garam setengah sendok teh. Oke, ini kita aduk rata. Lanjut dimasak hingga mendidih. Harus terus diaduk-aduk agar santannya nggak pecah. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, tambahkan juga larutan tepung maizena. Diaduk cepat, biarkan kembali hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Aduk-aduk bentar hingga uap panasnya berkurang. Sisihkan dan tunggu dingin juga. Sambil nunggu, kita buat untuk kue jongkongnya. Di sini aku pakai tepung beras sebanyak 100 gram, garam setengah sendok teh, gula sesuai selera aja. Ini aku pakai sekitar 2 sendok makan. Diaduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan santan, ini 1 liter. Untuk santannya udah aku rebus ya, agar kue jongkongnya ini awet gak mudah basi. Nah, kita aduk, tuang santannya bertahap aja biar gampang ngaduknya. Gak ada bahan tepung yang masih menggumpal. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, pastikan gulanya juga udah larut. Lalu disaring, kita pindah ke dalam wokpen karena ini mau dimasak ya teman-teman. Nah, seperti ini udah pasti ada sisa-sisa dari kelapanya atau dari tepungnya. Kita aduk rata kembali, nyalakan api kompor. Sedang aja, terus diaduk-aduk. Kalau misal sudah ada bagian bawah yang menggumpal seperti ini, kecilkan api kompornya dan lanjut diaduk-aduk cepat. Kita masak sampai mendidih dan lebih mengental. Jadi ini konsepnya sama banget seperti bikin bubur sumsum ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut aduk pakai hand whisk biar hasilnya lebih lembut, lebih tercampur rata aja, tidak ada yang menggumpal. Kira-kira seperti ini, kita sisihkan dulu, lanjut bikin untuk adonan yang pandan. Sama tepung berasnya sekitar 100 gram, garam, tambahkan juga gula, diaduk hingga tercampur rata. Nah, bedanya di sini aku pakai jus pandan ya, sekitar 100 ml. Aku ambil dari 5 lembar daun pandan, di blender menggunakan air, lalu aku tambahkan juga sedikit pewarna hijau serta sedikit pewarna coklat. Untuk pewarna yang digunakan ini bebas, disesuaikan aja dengan tingkat warna yang diinginkan. Lalu tuang santan sebanyak 900 ml. Udah itu aja, tinggal kita aduk hingga benar-benar tercampur rata dan gulanya larut. Dengan cara yang sama, setelah gulanya larut udah rata, kita pindah ke dalam wokpen. Jangan lupa disaring. Nah, masih ada kan ya tepung yang masih menggumpal seperti ini teman-teman. Kita aduk rata kembali, nyalakan api kompornya. Sedang aja, terus diaduk-aduk sampai ada yang mengental. Lalu kecilkan api kompor dan kita lanjut aduk menggunakan hand whisk agar hasilnya mulus. Nah, ini kita masak sampai benar-benar mendidih dan lebih mengental ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, aku rasa udah cukup, udah mateng. Karena ini santan yang digunakan juga udah direbus, jadi insya Allah udah matang sempurna teman-teman. Siap untuk kita bungkus. Untuk cara membungkusnya, di sini aku pakai 2 lapis daun pisang. Untuk daun pisangnya udah dilayukan sebelumnya biar gampang bungkusnya, nggak mudah ngekrek ataupun pecah, jadi nggak rawan bocor. Nah, kita masukkan kue jongkongnya berdampingan atau bersebelahan seperti ini biar nggak sendiri. Maksudnya biar bagus aja susunan warnanya. Jadi kue jongkong yang putih dan yang pandan. Kemudian kita bungkus deh kayak bungkus nasi nasi uduk, kayak bungkus tape teman-teman. Kemudian kita sematkan dengan lidi dan kita gunting di bagian atasnya. Udah jadi teman-teman.
Tuh, lumayan mudah bikinnya ya. Kita ulang dengan cara yang sama, begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Oh iya, kalau misal nih pengemasannya, teman-teman mau pakai cup mini itu juga boleh. Tapi karena yang lagi viral itu dibungkus pakai daun pisang, dan uniknya itu bersebelahan warnanya, yang putih dengan yang hijau. Jadi aku cobain juga deh sama kayak yang lagi viral. Ternyata cantik banget hasilnya. Oh iya, setelah dibungkus jangan lupa dipadatkan sedikit ya. Jadi nanti ketika kue jongkongnya itu benar-benar set, itu bentuknya bisa bagus. Oke, lanjut ya hingga selesai. Oh iya teman-teman, kalau misal salfok itu tangan aku banyak bintik-bintik bulat-bulat. Mohon maaf izin, itu bukan penyakit seperti yang dibayangkan ya teman-teman. Itu bekas bekam. Jadi kemarin bekam badannya pegel-pegel karena sunnah rasul juga kan. Untuk bekam buang darah-darah yang kurang baik, ya udah kita bekam aja. Ternyata badan jadi lebih enteng gitu teman-teman. Alhamdulillah semuanya udah selesai dibungkus, dapatnya lumayan banyak nih, sekitar 16 sampai 18 bungkus. Ukurannya lumayan besar-besar. Serta untuk aneka kuahnya ada santan dan gula aren. Ini juga udah dikemas pakai plastik es mambo seperti ini. Untuk ukuran bebas disesuaikan aja. Dan kalau penjualannya seperti ini, gimana? Menarik banget kan? Kalau di bulan puasa pasti laris manis nih teman-teman. Karena gurih, dimakan dingin makin mantep. Pokoknya enak deh. Cocok ditambahkan juga untuk ide jualan di pagi hari atau untuk sajian nih teman-teman kalau ada acara di rumah. Tuh, pengemasannya bagus, ukurannya juga jumbo-jumbo besar-besar banget. Kalau mau ukurannya lebih kecil-kecil boleh, pengemasannya bebas disesuaikan aja. Oke, langsung aja yuk kita coba lihat hasilnya. Nah, ini aku buka bungkusnya. Tuh, hasilnya beneran cakep banget, anti lengket juga nih teman-teman. Yang penting saat memasak itu sampai bener-bener mendidih, kental, jadi nanti setelah dingin akan set. Karena kalau misal ada lengket-lengket, itu tandanya teman-teman masaknya kurang lama. Jadi dilamakan lagi, nanti hasilnya bakal set seperti ini. Hasilnya cantik banget, terlihat ya, ini enak teman-teman. Dimakan dingin makin mantul, mantep pokoknya. Dan untuk penyajiannya bisa kita tuang santan, kemudian kita tuang kuah gula arennya. Enak, nggak diragukan lagi. Wangi dari pandan, gurih dari santan, dipadukan jadi satu, lumer di mulut, ditambah lagi dengan manis legit dari gula aren. Udah nggak kebayang, enak banget, fix ini enak banget. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih banyak udah nonton videoku hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.